Kami tahu sebagai eh, umat percaya, kami harus belajar mengerti bagaimana kami menjaga kesehatan kami untuk kami dipakai dalam pelayanan dan kehidupan kami. Bapak, kami tahu tubuh kami adalah bait Allah yang Kau ciptakan dan tubuh ini akan Kau pakai. Kalau kami sehat, kami akan lebih dipakai untuk dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak, siapkan hati kami dalam seminar malam ini berkati Bapak Evangelis Dr. Raymond untuk siap membagikan apa yang Engkau berikan, apa yang menjadi pengalamannya yang dia miliki pada kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Dev. Terima Lalu, kasih Dr. Raymond untuk waktunya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu pada malam hari ini. Terima kasih Bu Moderator, Evangelis Tati Berhitu, dan Evangelis Dev yang sudah mendoakan pada malam hari ini. Kita akan membicarakan tentang isu terkini kesehatan yang sama-sama kita eh, sama-sama kita alami. Di tempat saya ada keluar confirm you're speaking English. Yes aja lah. Izinkan saya share screen. Wah, saya hilang. Sebentar ya. Apakah tampilan sudah kelihatan? Sudah Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan kita mendapatkan kesempatan belajar tentang isu terkini yang akan dibawakan hanya berupa seminar. Referensi yang saya ambil adalah dari Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia atau Perdalin, di mana saya salah satu wakil ketua wilayah di Indonesia ini di Jawa Barat. Kemudian website dari Kementerian Kesehatan dalam namanya Ayo Sehat. Itu adalah referensi kita. Pada waktu sharing bersama dengan pimpinan kita di DTU, beliau meminta untuk coba melihat dengan virus yang baru muncul diisukan datang dari Cina. Saya bilang oke, kebetulan kami baru selesai membahas itu bersama Kemenkes. Tapi setelah muncul layar, saya melihat lebih banyak kepada isu tentang kesehatan. Oke, saya akan bahas dua-duanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh mendapatkan banyak pencerahan dan kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Suci untuk itu. Diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti seminar ini akan mampu menolong dirinya sendiri. Itu yang pertama. Harus dirinya sendiri. Kemudian bisa mengayomi jemaat dalam bidang kesehatan.
Nggak usah jadi dokter, nggak usah jadi perawat, tapi tahu yang benarnya bagaimana. Tujuan instruksional khusus adalah peserta akan mampu mengenal berbagai tingkat pertahanan tubuh kita yang natural. Kedua, bisa membedakan mana yang benar, yang ada basis ilmiahnya, dan mana yang hoax. Yang ketiga, mampu merujuk. Ini adalah kebutuhan yang luar biasa oleh sistem kesehatan nasional. Kita harus mampu merujuk supaya kalau orang patah dikirim ke rumah sakit yang bisa melakukan pertolongan untuk patah tulang. Orang yang patah tulang tidak dikirim ke rumah sakit ibu anak yang hanya bisa memfokuskan diri untuk pelayanan melahirkan atau kehamilan. Ini salah satu yang penting. Sistem itu yang harus terbentuk dan kita tahu, oh ini pasien ini atau orang sakit ini kita bisa tolong pertama bagaimana dan seterusnya nanti dibawa kemana. Dengan dari sini kita sudah dapat dengan jelas, oh seminar ini intinya seperti itu. Saya alumni BDCO, alumni AKOM, dan sekarang adalah mahasiswa di DTU, Day Spring Theological University dari Indonesia. Malam hari ini bersama dengan Kafutan Ministry melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, ini isu terkini yang kita melihat masih hangat. Long COVID dan luciferase. Luciferase ini pernah heboh pada waktu muncul pertama awal tahun 2020. COVID lagi panas-panasnya keluar luciferase. Oh, karena itu enzim yang dipakai untuk membuat vaksin. Jadi sekitar bulan Maret, April, Mei itu heboh sekali. Kemudian yang sekarang di Indonesia lagi hot juga adalah depresi dan kecemasan. Kemudian dampak perubahan iklim dan termasuk juga polusi. Kemudian kelainan-kelainan atau gangguan cerebro. Cerebro itu otak, kardio itu jantung, dan pembuluh darah. Kemudian pneumonia, kemudian diabetes mellitus, kanker, demensia, dan yang tidak kalah penting yang tetap bertahan sebagai juara yang membunuh manusia pada usia produktif adalah kecelakaan lalu lintas. Ini dari pertahanan tubuh kita ya. Waktu kita masih SD juga sudah diajarkan itu kelas 6 bahwa tubuh kita itu ada dibungkus oleh benteng pertahanan terdepan adalah kulit dan selaput lendir. Kemudian di bawah kulit dan selaput lendir itu ada sel-sel makrofag atau sel darah putih, leukosit, yang jenisnya paling banyak adalah neutrofil, untuk menangkis serangan yang masuk. Yang ketiga, sistem sel-sel imun, baik B sel, humoral, dan T sel. Nah, seperti itu. Jadi kalau terjadi jari kita atau tangan kita tersayat pisau atau benda tajam, kulitnya terbuka, maka ada dua kemungkinan. Kuman bisa masuk atau kuman tidak ada di kulit itu sehingga tidak ada yang masuk.
Contohnya, kalau kita kesayat pisau di dapur sementara kerja, itu ada kuman. Tapi kalau kita di kamar operasi, kumannya hampir tidak ada. Disayat juga, tapi kumannya tidak ada karena dilakukan tindakan asepsis dan antisepsis, membunuh kuman lebih dahulu, dikasih antibiotik pencegahan sehingga tidak ada kuman yang masuk. Pada waktu kulit terbuka, kalau kuman masuk, maka kuman itu bisa terjadi tiga hal. Pertama, dia ditangkis oleh sistem pertahanan tubuh. Kedua, contohnya waktu dia terjadi perdarahan, luka tersayat dan keluar darah. Darah itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi yang kotor tadi dibilas dengan darah, dibuang keluar. Sementara di dalam darah itu sendiri ada sel-sel darah putih. Yang kedua, sudah dibersihkan tapi kumannya tetap bertahan. Jadi kuman itu ada di sana. Dia bertumbuh dan berkembang biak, maka kita katakan terjadi reaksi radang. Maka biak, maka dia dikatakan infeksi. Yang ketiga adalah kuman masuk, tapi tubuh kita tidak memberi. Jadi tidak ada infeksi, hanya adalah invasi. Contoh pada teman-teman kita, saudara kita yang di Papua, ada sebagian, tidak semuanya, sebagian yang punya kelainan darah yang namanya G6PD, G6PD, glukosa 6-fosfat dehidrogenase defisiensi. Kuman malaria masuk, protozoanya masuk, tapi protozoanya tidak bisa hidup. Kenapa? Karena sel darah merahnya tidak mencapai usia tua. Sel darah merahnya tetap muda. Begitu dia masuk ke usia tua, dia pecah. Sementara kuman malaria ini hidup dari sel darah. Dia tidak bisa hidup. Kenapa? Karena sel darahnya sudah pecah. Jadi orang ini masuk kuman malaria, tapi dia tidak pernah sakit malaria. Nah, itu adalah efek yang ketiga. Kemudian kita melihat barier yang ketiga, setelah kuman sudah masuk, sudah dibunuh oleh sel darah kita, sel darah putih kita, maka sel darah putih ini mengingat, oh kemarin atau tadi pagi ada infeksi, streptococcus, staphylococcus, apapun itu, virus, maka sel dalam tubuh kita itu memproduksi yang disebut dengan imunitas level yang kedua, yang spesifik. Di situ pekerjaannya limfosit untuk sel T dan antibodi dari sel B yang berupa cairan. Imunoglobulin A, G, M, dan seterusnya. Yang paling harus kita ingat adalah ketiga barrier ini Tuhan ciptakan agar supaya kita bisa bertahan di dalam dunia yang penuh dengan perjuangan dan survival. Artinya, separah-parahnya infeksi itu, contohnya COVID, jika tubuh kita Tuhan tidak berkenan untuk sakit, Anda tidak akan sakit. Tidak akan sakit. Pada seorang yang berserah penuh pada Tuhan, maka sel-sel tubuhnya akan imunitas yang kuat. Saudara percaya itu? Saya percaya. Saya adalah salah satu dokter yang menangani langsung pasien COVID. Bayangkan saudara, tengah malam jam 11 malam, saya harus naik tangga 4 lantai itu, karena lift tidak dibuka. Karena kalau lift dibuka, pasien akan masuk dan itu akan menjadi sumber infeksi. Tidak bisa.
Jujur aja saya takut, dalam hati ngeri. Saya harus menjamah pasien yang sementara infeksi. Tengah malam, saya pakai baju pembungkus dari kepala sampai kaki. Berkeringat, saudara, naik tangga, karena tidak boleh naik lift. Sepanjang jalan naik tangga saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah buktikan Engkau menolong orang-orang yang melayani Tuhan. Tolong saya, tambahkan hidup saya sehari lagi. Mazmur 23 itu saya nyanyikan dalam hati. Pada waktu aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena gadamu. Saudara, ini memperkuat saya sehingga saya bisa bertemu dengan pasien, menjamah dia langsung dan memberikan pengobatan yang perlu. Pada waktu ini bukan untuk kesombongan, tapi suatu yang saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya koneksi dengan teman-teman yang di Jakarta. Adakah kalian yang bisa mengoperasi pasien COVID? Oh, Mon, jangan dulu, Mon, jangan, berbahaya. Karena itu darahnya terbuka, nanti dia akan langsung. Kami di rumah sakit termasuk yang pertama melakukan operasi pada pasien COVID. Bukan untuk kesembuhan, karena kami sudah tahu, ternyata kuman COVID itu tidak menyebar melalui udara. Orang bilang melalui udara, enggak benar. Tidak melalui udara. Dia hanya kontak. Jadi andalannya cuma cuci tangan dengan alkohol. Pakai masker. Kenapa pakai masker? Supaya percikan yang dari tangan kita itu tidak masuk ke hidung. Karena memang tempat masuknya cuma 3 kan. Mata, hidung, dan mulut. Atau kalau ada luka, dia bisa masuk lalu luka. Itu aja yang kita tangani. Dan 2,5 tahun COVID itu kita bisa lewati. Bahkan saya mengawal pasien-pasien COVID positif yang sementara sangat infeksius masuk dalam chamber ruangan tertutup dan kita berikan terapi hiperbarik. Pasiennya sembuh dan saya sendiri bisa survive. Saya tidak pernah terkena penyakit COVID. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan memberikan barrier natural ini dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Puji Tuhan untuk itu. Jadi, untuk COVID hanya kontak dan droplet. Tidak ada itu penyebaran melalui udara. Kecuali Anda melakukan resusitasi pasien COVID. Karena waktu Anda pompa pasien itu, pompa jantungnya tersembur itu dropletnya ke udara. Terjadi mikrodroplet. Oke, lanjut. Kemudian salah satu yang menjadi semangat bagi kita adalah yang memberikan kepada kita tenaga adalah mitokondria. Saudara mau cerita apapun, kalau mitokondrianya tidak bekerja, Anda tidak punya tenaga. Disinilah dibentuk energi. Energi yang memberikan kita tenaga listrik, tenaga mekanik, tenaga dan semua energi yang lain yang ada dalam tubuh kita. Energi kimia dan seterusnya. Mengapa ini penting saya bahas? Karena kalau Anda mau sehat, Anda harus pelihara mitokondria ini. Ini bagian daripada sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh kita itu ada generator pusat produksi energi. Kalau mitokondria sehat, oleh pertolongan Tuhan, Anda bisa memastikan Anda sehat. Ya, ini salah satu yang penting kita ketahui. Nanti kita bisa tanya jawab sebentar kalau kita mau bertanya untuk hal itu. Anda mau cerita orang sakit gula, orang demensia, mau cerita pasien kecelakaan, kita cerita mitokondrianya hidup baik nggak? Kalau mitokondrianya sehat,
maka dipastikan Anda selamat. Kalau begitu, jumlah mitokondria itu berhubungan dengan aktivitas sel kita. Betul. Kalau Anda melihat mitokondria di sel usus dibandingkan mitokondria di dalam sel ginjal, akan lebih banyak yang di ginjal. Karena di ginjal dia kerja keras menyaring darah untuk bisa tetap bersih. Kerja keras dia. Sumber energinya berasal dari mitokondria. Itu cuma salah satu contoh. Kita masuk dengan isu yang pertama, long COVID. Dokter, saya sudah dokter atau uh, Bapak Ibu perawat, saya sudah sembuh dari COVID, sudah dinyatakan negatif, tapi kenapa tetap lemah? Napas tidak bisa lega, kalau tarik napas tidak bisa lega, seperti ada yang menahan, tidak bisa bernapas lega. Kadang-kadang pusing, lemas, tidak bisa tidur, jantung saya seperti uh, berdetak keras, saya tidak bisa konsentrasi, berpikir tidak bisa jernih, dan lain-lain. Ini adalah long COVID. Gejala sisa dari penyakit COVID. Nah, COVID lebih heboh diberitahukan adalah akibat infeksi virus yang menyerang paru-paru. Itu yang di blow up oleh media sosial. Mereka lupa bahwasanya bukan hanya paru-paru. Penelitian kami Perdalin, profesor kami dapatkan hari ketiga kuman COVID sudah ada di otak. Jadi bukan seperti yang di media sosial katakan hanya paru-paru, tidak. Betul, organ paru-paru termasuk yang pintu masuknya, karena ada enzim di sana, enzim ACE namanya, angiotensin enzim. Tapi enzim ini bukan cuma di paru-paru, di usus juga ada, di tempat lain juga ada. Maka tergantung jenis virusnya. Virus Delta lebih banyak di usus. Nah, ada beberapa yang kelewat. Kuman virus COVID ini dia makan menghancurkan sel darah merah. Dia ambil di sana zat besinya. Supaya dia bisa hidup diambil dari sana. Itu yang menyebabkan paru-parunya sudah sembuh, tapi dia tetap lemas. Karena kita belum menyentuh untuk sel darah merahnya. Nah, kami di tempat pelayanan saya mengembangkan hyperbaric oksigen. Semua pasien long COVID kita masukkan ke hyperbaric. Dan belum ada yang gagal. Selama ini kita berikan hyperbaric oksigen. Oksigen yang biasanya cuma 100%, kita tingkatkan jadi 1.200%. Dan sembuh. Apa yang kita dapatkan pelajaran di sini? Kalau kita bisa mendapatkan titik utama di mana kelemahannya, mari kita atasi. Dan oleh pertolongan Tuhan, kita bisa menolong teman-teman yang mendapatkan sakit long COVID ini. Ini adalah enzim luciferase. Karena namanya Lucifer, maka jadi heboh di dunia Kristen. Dan orang Kristen tidak suka itu Lucifer. Ya, SM102, SM102 adalah enzim yang dipakai untuk membuat vaksin. Itu dia punya referensi ada di sana. Tetapi ini tidak masuk di dalam tubuh kita. Dia hanya dibuat untuk membuat vaksin. Ya, membuat vaksin. Jadi dia ini waktu di blow up oleh seorang dokter, dan segera kita cari tahu
mekanismenya bagaimana. Oh, seperti ini. Seperti ini dia memecah ya supaya dia bisa dapatkan enzimnya, emulsinya. Nah, ternyata tidak seperti yang di blow up oleh media. Jadi kalau dikatakan itu bisa mengganggu kita dalam hal identifikasi kita. Kalau kita lewat di airport katanya mesinnya deteksi, Anda tidak belum divaksin, jadi Anda ketahuan tidak bisa keluar negeri. Tidak benar, ya tidak benar. Dan kasihan sekali eh, teman-teman kita, ya mungkin para pendeta yang begitu alergi terhadap vaksin sehingga di jemaatnya tidak ada yang divaksin dan banyak sekali yang jadi korban akibat penyakit COVID ini. Mudah-mudahan kita bisa putar filmnya. Coronaviruses are a large family of enveloped RNA Ya, viruses. ini adalah There are 4 groups of orang coronaviruses. disebut corona Alpha and beta kota. originated from bats and Belum ada rodents, tampil, Pak. and gamma and delta originated from Belum avian tampil, Pak. species. Coronaviruses are responsible for a Belum Belum tampil duluan? videonya. Videonya belum tampil. Oh, sabar. Belum di-share. Itu salah share. Yang ini dimatikan dulu, terus videonya di-share. Dan sudah tempel dia di PowerPoint, harusnya dia keluar. PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Atau linknya di-share ke saya aja, Pak. Ntar saya Oke, nyalakan. kalau PowerPoint-nya udah kelihatan, kita akan kelihatan di sini. Coronaviruses are a large family of enveloped RNA viruses. Belum Oke. ada, Pak. Belum There ada. are 4 groups of Belum ada videonya, Pak. coronaviruses. Alpha and beta originated from bats and rodents, and gamma and delta Pak, di-share originated ke from saya avian saja linknya. Nanti species. saya bukakan, Pak. Itu Coronaviruses are mungkin ada. responsible for a wide range of diseases in many animals, including livestock and pets. In humans, they were thought to cause mild, self-limiting respiratory infections Suaranya kedengaran until ya? 2002, when a beta coronavirus crossed species barriers from bats to a Apakah sudah mammalian. kedengaran? Videonya belum, Pak. Videonya belum ada, Pak. Sebentar. Videonya belum ada. Link YouTube-nya bisa di-share ke saya saja. Ntar saya nyalakan, Pak. Recording in progress.
probably be better, and they just felt like they're going to get long COVID. Buat jadi belajar ya. Coba coklatnya bikin ngambil lebih seru buat jadi. Yuk, pakai baju sekarang biar kamu bebas. All right, my name is Dr. Stuart Malcolm. I am a doctor here at Rhythm, and I am going to give a lecture, and I'm titling it 2 years on lessons from being a long COVID doctor. So I have been a long COVID doctor only, and I do treat ME/CFS as well, and that's all fine Nanti with kita long teruskan COVID. But I've been dedicated to doing long COVID di akhir saja. for the past 2 years, and I really wanted to give a Nanti lihat itu lagi supaya kita tidak terbuang waktu. Ya, intinya adalah pada long COVID kita mengandalkan dari kesehatan mitokondria. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi, untuk pencegahan penyakit virus yang menyerang seperti COVID dan yang lagi rame itu metapneumovirus, ada 4 hal. 1, cuci tangan. 2, etika batuk, ya pakai masker. Kemudian hindari kontak yang erat. Dan perlu diketahui bahwasanya kemarin itu yang metapneumovirus itu atau HMPV itu virus yang sebenarnya sudah ada. Bukan penyakit baru, itu sudah ada. Hanya dihebohkan oleh media sosial sehingga kita ketakutan. Dan itu sebagai penyakit endemis, dia tidak lagi dilaporkan. Waktu dicari, dilakukan screening, di Indonesia tidak masuk. Dia cuma sampai di daratan Cina. Singapura melaporkan beberapa kasus. Oke. Jadi 4 hal, cuci tangan, etika batuk, jaga jarak, dan semua permukaan dibersihkan dengan alkohol. Contohnya permukaan laptop, handphone, meja, ya. Itu saja cukup untuk mengontrol virus COVID maupun HMPV itu. Sekarang isu yang kedua adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental ini ada depresi dan kecemasan. Bahwasanya tubuh kita ini seluruh aktivitas kita itu kita bisa bagi menjadi 3. Rangka pikir, rangka tindak, dan suasana perasaan. Nah, pada seorang yang mengalami depresi, suasana hatinya itu menurun. Pikirannya menjadi lebih lambat, perasaannya menjadi lebih kurang aktivitas, dan perilakunya lebih banyak, lebih lambat atau lebih kurang dibandingkan aktivitas normal.
dia akan mengurung diri, atau mungkin dia kehilangan nafsu makan pun tidak mau. Aktivitas sehariannya kayak hilang. Nah, ini adalah suasana hatinya. Kalau Anda mau menolong orang yang depresi, Anda harus dapat pintu masuk ke dalam suasana hatinya, kita bisa dapat dan memberikan kepada dia suplai energi, motivasi, dan seterusnya. Seorang yang depresi itu bisa saja pada seorang yang kelihatan normal, kita melihat kalau dia, aduh saya sudah berapa hari tidak bisa tidur ya, pikirkan baik-baik, jangan-jangan saya kena depresi. Saya biasanya makan enak, sekarang makannya rasa tidak enak, kemungkinan depresi. Kemudian kecemasan. Kalau cemas, itu berarti ada stres yang tidak tersalurkan. Jalan keluar untuk baik kecemasan maupun kalau tadi depresi adalah motivasi, kecemasan adalah berikan dia jalan keluar. Kalau depresi kita cari jalan masuk, kecemasan kita cari jalan keluar. Ibarat gelas yang diisi air terus-menerus dia akan tumpah. Tapi kalau kita bisa memberikan jalan keluar, dipasang pipa di sana, dia tidak pernah tumpah karena dialirkan melalui pipa. Dialirkan keluar ini adalah jalan keluar untuk kecemasan. Kemudian kita masuk ke dampak perubahan iklim atau polusi. Kalau ini saya harus belajar kepada guru kita di Kafruta Ministry. Pak Daud punya penelitian tentang perubahan iklim. Nah, saya hanya melihat satu sisi dari begitu banyak. Ada perubahan suhu, kelembaban, dan seterusnya, sampah. Tapi saya mau mencari fokus untuk polusi. Nah, polusi yang ada sekarang dengan begitu banyak penggunaan hidrokarbon dan sulfur oksida, maka itu kita, mengapa sekarang lebih banyak orang sakit asma? Itu adalah dampak perubahan iklim itu. Ada flek kulit yang cerah, ada bercak-bercak, mau baik hitam, kemerahan, dan seterusnya. Mata menjadi sering berair, perih, jadi sering batuk, iritasi saluran napas. Kemudian, tadi gangguan kulit tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian anak-anak pertumbuhannya terganggu. Ya, kenapa? Karena suplai oksigen untuk tubuhnya tidak ada kuat sehingga dia metabolismenya lambat. Sehingga berat badan tidak naik, tinggi badan tidak bertambah. Mungkin bahasa sekarang yang lagi keren tuh stunting, tapi stunting lebih banyak karena suplai gizi. Ini bukan suplai gizi, suplai gizinya mungkin bagus, tapi metabolismenya tidak baik karena polusi. Kemudian kemungkinan risiko kanker paru-paru. Isu yang berikut adalah vape. Oh, kita sudah tidak pakai hisap rokok lagi seperti biasa, tapi kami gunakan rokok elektrik, vape. Nah, vape itu adalah hanya mengambil kandungan nikotinnya, sementara tarnya dan zat-zat yang berat itu dibuang. Mereka cuma ambil nikotinnya. Nikotin itulah yang menyebabkan rokok itu nikmat, enak. Maka diambillah nikotinnya dan dibuat rokok elektrik. Namanya vape. Nah, kandungan nikotin itu menyebabkan efek candu. Dia menekan pusat aktivitas sehingga pusat pertahanannya, pusat menahan dirinya yang lebih tinggi, jadi timbulnya depresi. Napasnya jadi lebih pendek. Kemungkinan kanker paru tetap seperti biasa, kerusakan paru permanen bisa terjadi, bahkan bisa terjadi kematian. Dalam vape ada glikol yang menyebabkan iritasi dari paru-paru dan mata. Itu kalau teman-teman kita melihat, itu mereka sekali isap,
dan dia mengembus itu lebih besar, dia punya uap asap. Karena teman saya yang seperti itu, saya melihat itu sudah saya katakan hati-hati, itu tidak sehat. Tapi ya karena dia juga perawat, dia tahu risiko dan kemungkinan bahayanya. Karena gangguan napas bisa terjadi asma, sesak napas, sampai obstruksi jalan napas. Ada kandungan diasetil yang menyebabkan rasa pada vape itu. Dan itu bisa menyebabkan paru-parunya meradang dan saluran hawanya itu menyempit. Dia juga mengganggu vaskuler, sehingga jantungnya berdetak tidak beraturan, yang kita bilang aritmia, itu aritmia bisa berisiko untuk stroke. Isu yang berikut adalah cerebrokardiovaskular itu dan olahraga. Bolehkah berolahraga? Harus. Kalau Anda berolahraga, maka tekanan darah akan terkendali. Oksigen untuk tubuh itu akan optimal tercapai. Kalau Anda bisa ekstrim, bisa tercapai sesuai dengan usia Anda, mungkin Anda bisa dapatkan oksigen yang maksimal. Bisa menjaga berat badan. Bisa meredakan stres. Ini salah satu ya. Untuk mengalirkan kecemasan, berolahraga. Olahraga adalah jalan keluarnya, salah satu. Kolesterol HDL meningkat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cukup menarik. Karena semua obat-obat untuk kolesterol itu menekan LDL dan berusaha untuk menaikkan HDL. Tapi HDL tidak akan naik kalau dia tidak berolahraga. Nah, obat-obat stroke, obat-obat kardiovaskuler yang namanya antikolesterol, semuanya mengganggu hormon tubuh kita. Ya, sementara hormon adalah zat yang kita butuhkan untuk memberikan kita semangat. Nah, hormon itu akan ditekan oleh obat-obat antikolesterol itu. Kenapa dia tertekan? Karena untuk membentuk hormon, tubuh kita membutuhkan kolesterol. Sementara kita kasih obat kolesterol, maka semua fungsi hormon itu akan berkurang. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan diskusi dengan pertanyaan itu kalau ada pertanyaan. Isu berikut adalah pneumonia. Dari segi kesehatan laporannya cukup tinggi ya. Dulu kita bilang namanya penyakit PBB. Sekarang lebih jelas lagi namanya pneumonia. Panas, batuk, sesak. Kalau dulu PBB panas, batuk, beringus. Panas, batuk. Kalau pasien sudah panas, batuk, sesak, itu sudah infeksi paru. Demam, sesak, batuk. Biasanya kalau kita foto paru-parunya, sudah ada infeksi. Dan infeksi pneumonia pada anak-anak banyak menyebabkan kematian. Kalau kita sebagai hamba Tuhan mau menolong orang-orang seperti begini, ada baiknya kita belajar namanya steam nebulizer. Kalau ada pertanyaan kita akan menjelaskan itu, tapi mungkin saya jelaskan singkat adalah Anda membuat uap air bisa dengan dihangatkan, dipanaskan, tapi hati-hati jangan terbakar. Uap airnya itu Anda berikan bisa minyak putih, ya, atau mentol, maka uap air itu akan merangsang saluran napas itu sehingga kita bisa dikeluarkan lendirnya. Itu sangat menolong. Sangat menolong. Jadi kalau sebelum kita bawa ke dokter, kita datang ke jemaat itu bantu, oh ini kita bisa kasih nebulizer dulu. Begitu dia nebulizer, Anda lebih kuat, bisa diantar ke dokter. Dan itu di rumah sakit juga kami pakai itu nebulizer itu untuk mengeluarkan dahak. Selain kita tepuk-tepuk dadanya supaya dia keluar dahaknya. Kecelakaan. Angka kematiannya hampir sama dengan kematian serangan jantung dan biasanya karena tidak menggunakan proteksi.
kecepatan yang paling bagus adalah di bawah 40 km per jam. Tapi kalau kita mau pergi ke Jakarta, pakai 40 km per jam, 5 jam baru sampai Jakarta itu. Kita lari 120 km per jam. Dengan kecepatan 120 km per jam, setiap kecelakaan hampir pasti ada kematian. Tapi itu risiko kemajuan zaman. Nah, proteksi itu, seat belt, helm, dan seterusnya itu sangat menolong untuk seorang yang bepergian dengan kendaraan. Kalau Anda mau menolong, Anda juga harus pakai sarung tangan supaya Anda tidak mencederai, memberikan infeksi ataupun mendapat infeksi dari pertolongan itu. Nah, inti yang di sini adalah sistemnya. Bagaimana caranya supaya sistem itu bisa jalan lancar. Kalau kita mau kirim pasien atau anggota jemaat kita mau bawa ke rumah sakit A, rumah sakit Hermina contohnya, sebaiknya Anda bisa hubungi dulu, telepon, kami akan bawa orang yang kecelakaan ke rumah sakit Hermina. Jadi di sana sudah disiapkan, mereka akan bertanya sakitnya apa, kecelakaannya bagaimana, berapa orang yang celaka, ada kepedarahan atau gangguan napas dan seterusnya, sadarnya bagaimana kesadaran, mereka akan menyiapkan di tempat. Sistem ini yang tidak ada di negeri kita. Bukan lagi seperti itu. Mana jalannya begitu macet, ya seperti itu. Kalau ini bisa terbentuk dengan baik, hampir pasti orangnya tertolong selamat. Harus merujuk pasien ke fasilitas yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan sarana ambulans yang tepat. Nah, semua ini akan menyebabkan orang itu bisa selamat oleh pertolongan Tuhan. Yang berikut adalah sakit gula. Sampai hari ini kalau kita bertemu dengan dokter yang ahli penyakit gula, dokter, kira-kira saya bisa sembuh nggak? Oh bisa, pakai obat. Artinya, sekali sakit gula, dia akan seumur hidup minum obat. Sama seperti obat darah tinggi, seumur hidup minum obat. Nah, sekarang, di website Kemenkes sudah ada itu, kita sudah ada harapan dengan stem cell atau sel punca. Ya, sel punca ada dua macam, yang pluripotent itu yang dari embrionik. Tapi ini kita punya kendala. Kalau kita ambil dari embrionik, kita punya kendala yaitu masalah etika. Etika. Negara kita tidak kuat untuk ini. Jadi kalau kita melakukan ini, nanti ada tuntutan di bidang etika. Tidak diizinkan oleh etika, seperti gitu. Jadi kita gunakan IPSC, ya. Kita induksi supaya dia bisa muncul sifat-sifat seperti pluripotent. Atau kita gunakan tipe yang kedua, yaitu mesenkimal. Dari sel lemak tubuhnya sendiri, kemudian dikelola. Nah, ini kalau ditanam di pankreas, dia bisa menghasilkan kembali insulin. Kan masalah kita adalah karena insulinnya tidak ada, atau insulinnya ada tapi resisten. Nah, dengan sel punca ini ada harapan untuk bisa mengobati sehingga orang itu akan perlahan-lahan mengurangi konsumsi insulin dari luar atau obat-obat gula dari luar. Ini adalah teknologi. Tapi Anda tahu berapa harga teknologi ini? Satu kali periksa darah minimal 10 juta, dan Anda akan habis sekitar 250 juta.
kami mengembangkan olahraga. Olahraga supaya bisa mengatasi diabetes mellitus ini. Dan berhasil. Dengan kontrol yang baik, dengan diet, makanannya dihitung dengan gram, olahraganya diukur, dia akan perlahan-lahan mengurangi insulinnya, obat gulanya, sampai bisa lepas. Jadi ada harapan. Tuhan memberikan kita hikmat akal budi supaya kita bisa mengerti. Selain teknologi, kita juga bisa gunakan obat alami yang Tuhan sediakan. Kanker. Dulu kalau bilang diagnosis kanker, udah pasti meninggal. Meninggal lah itu. Tapi di Indonesia sudah ada ini. Anda bisa pergi di Bandung belum ada, di Jakarta ada. Jadi seluruh ilmu genomik, ilmu epigenomik, proteomik, metabolomik, dan mikrobiomik itu semuanya digabungkan. Sehingga bisa mendeteksi kanker itu bukan lagi kanker payudara, kanker otak, kanker prostat, bukan. Tapi dapatkan sebenarnya molekulernya apa sih? Penyakit kanker ini molekulernya apa? Karena dapat molekulernya, maka kita bisa presisi. Hanya menghentikan aktivitas dari molekul itu. Nah, itu menggunakan juga artificial intelligence dan tiga besar ini ya, artificial, telehealth, dan retail. Sehingga walaupun kliniknya atau yang punya sistem ini ada di Jakarta, kita bisa telehealth ke sana. Butuh apa ini? Sementara laboratorium tersedia, oke, laboratorium saja kita kembangkan. Nanti untuk terapi bisa lewat transportasi, dikirim atau pasiennya dikirim ke sana. Multiomik istilahnya. Kalau dulu kanker pasti meninggal, sekarang dengan teknologi ada harapan. Tuhan memberikan kita otak untuk bisa mengerti rencana Tuhan dan bagaimana caranya mengatasi ini. Ini adalah isu-isu yang sementara berkembang di bidang kesehatan. Dan mengapa pasien banyak lari ke luar negeri? Karena mereka lebih dahulu pegang teknologi ini. Orang Indonesia tidak bodoh. Orang Indonesia cerdas. Tapi kesempatan yang tidak sama. Memang ini harganya seperti saya sebut tadi, seperti yang penyakit yang tadi, ini juga cukup mahal. Ya, di Jakarta ada rumah sakitnya. Ini onkologi presisi, saudara. Jadi semuanya diukur. Nanti masukkan ke artificial intelligence, keluar. Oh, jenis molekulernya seperti ini. Jadi pengobatan menembak hanya di molekuler yang bermasalah. Ini terakhir tentang demensia. Ya, demensia itu sedunia sekitar 50 juta orang yang menderita seperti ini. Otaknya makin lama makin menyusut, sehingga dia terganggu memorinya, terganggu berpikirnya, perilakunya pun seperti itu. Penyakit ini bisa diturunkan. Jadi kalau orang tua saya demensia, kemungkinan saya 50% saya juga akan demensia. Dan demensia memang pada usia tua, tapi hati-hati, tidak selamanya usia tua baru dia demensia. Gen yang terlibat ada 3 macam, presenil 1, presenil 2, dan amyloid protein prekursor. Nah, seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi itu cenderung menyumbang untuk memicu terjadinya demensia. Ini membutuhkan dokter ahli saraf yang bisa, karena itu ada dia punya skor-skornya ya. Pasien diwawancara, kemudian dibuat skornya, nanti levelnya berapa. Tapi bagaimana untuk kita untuk bisa menolong dia? Perhatikan seorang yang demensia itu, dia karena dia merasa dirinya normal. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Dia pasti lupa. Dia akan tanya lagi, obat saya belum minum obat, padahal dia sudah minum obat tadi.
Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita akan berantem, bertengkar dengan dia. Jadi, menyesuaikan. Nah, oke. Pembahasan tentang isu terkini sudah selesai. Sekarang Anda tahu, untuk meningkatkan sistem imunitas kita, ini kira-kira harganya. Ya, total-total hampir 6 juta itu. Hanya untuk sistem pertahanan tubuh kita. Sementara, kalau kita mau belajar bagaimana membangkitkan, membuat optimal dari 4 hormon ya yang bisa mengendalikan mood kita, dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin, kita bisa membuat atau kita bisa mengembangkan hati yang gembira. Hati yang gembira. Dan kalau kita mau mendalami lebih dalam, kita akan dapat hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri atau pengorbanan, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ini harganya sangat mahal. Tapi kalau Anda kerjakan sendiri itu sangat murah. Kalau Anda mau hitung dengan uang 6 juta setiap bulan atau 1,5 bulan, Anda harus bayar. Belum lagi kalau Anda menggunakan sel punca, 250 juta. Kalau Anda gunakan lagi presisi onkologi, 1,5 miliar. Teman saya saya minta tolong bantu hitung karena ada pasien yang kanker, dia hitung sekitar 2 miliar harus siapkan. Tapi kalau Anda mau melakukan ke-10 hukum ini, anggaplah ini sebagai hukum ya, atau saran atau usulan, itu sangat murah. Bahkan hampir tidak ada harganya. Tidak perlu duit banyak. Bagaimana hati yang gembira, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Hidup sehat. 10 hukum kesehatan ini. Tetapi ini akan saya jelaskan kalau nanti Anda ikut kuliah di DTU. Nah, DTU saya akan bahas ini dengan rinci. Sekian pembahasan saya. Sampai jumpa pada seminar berikut. Ya, terima kasih Pak Raymond untuk pembahasannya. Silakan kalau ada, ya kembalikan ke moderator. Ibu Ya, Tati masih ada? terima kasih Pak Raymond untuk pembahasannya malam hari ini. Saya membuka ruang pertanyaan ya. Untuk yang bertanya bisa langsung di raise hand dan ketik di chatroom juga bisa. Karena di chatroom tidak ada, jadi saya akan langsung serahkan yang raise hand-nya Pak Philip, silakan. Ya, selamat malam Pak Raymond, luar biasa. Saya jadi paham betul ini. Yang terakhir itu sangat menarik, akan saya jalankan. Ada satu yang menarik yang saya ingin tanya Pak Raymond, Dr. Raymond, itu adalah yang waktu di awal dikatakan bisa disembuhkan asal masuk ke tabung oksigen yang 1.000 kali itu apa namanya? Oh, di Indonesia sudah banyak tersebar tuh, hyperbaric oxygen therapy. Oke, itu bisa diperjelas satu apa itu dan juga gunanya dan juga bisa di mana saya cari di Jakarta. Let's say rekomendasinya gitu loh. Di Jakarta ada 7 rumah sakit, ya, Kelapa Gading, Gading Fluid namanya, ada Oke. di Kelapa Gading ya. ya Gading Fluid. Kemudian Rumah Sakit Pondok Indah, Oke. ya yang karena investasi untuk hiperbarik ini memang cukup besar, sementara
dia punya revenue kan kecil. Jadi tidak semua Oke. rumah sakit ada. Kalau di Bandung ada, di Rumah Sakit Advent Bandung ada 2 di masyarakat umum, mereka buat klinik, Cisaratan dan di Kopo. Itu untuk Bandung. Kalau Jakarta ada 7 tempat, saya tidak hafal semua, tapi ada di Jalan Proklamasi. Yang paling gampang di Jakarta Pusat itu Jalan Proklamasi, Rumah Sakit THT Bedah. Nah, di situ Oke. itu kami satu konsorsium dengan mereka. Jadi di Jalan Proklamasi ada. Pak Raymond, itu Ya, kira-kira berapa lama untuk berapa kali baru efektif dan juga berapa biayanya per sekali datang? oke, kalau di kami itu sekitar 570.000. Kalau di proklamasi sekitar 300-an, 300.000. Oh, lebih murah ya? Itu satu kali, ya, lebih murah. Dia sekali masuk itu dengan tekanan, kan ada variasi tekanan, ada yang 7 meter, 20 meter. Rata-rata untuk pengobatan long COVID kita pakai 20 meter. Penggunaannya adalah dia masuk dalam chamber pakai oksigen 100%, kemudian tekanan dinaikkan jadi 20 meter. Waktu tekanan 20 meter, maka konsentrasi oksigen itu akan meningkat sampai 1.200 kali, 1.200%. Kemudian setiap 30 menit dia harus jeda, dikosongkan. Kenapa? Karena kalau dia terus-menerus konsentrasi oksigen begitu tinggi, dia akan keracunan oksigen. Keracunan Oh, oksigen, gejalanya sakit kepala hebat dan kejang-kejang. Nah itu wow. makanya 30 menit terus dia stop dulu, masih dalam tekanan seperti itu, tapi oksigennya di stop. Kemudian masuk lagi oksigen kedua, 30 menit lagi, kemudian stop lagi, dan terakhir oksigen ketiga. Itu biasanya satu seri itu 3 kali 30 menit, kemudian dia akan diturunkan perlahan-lahan. Nah ini memberikan oksigen terapi ini diberikan sampai gejalanya hilang, rata-rata di atas 15 kali. Jadi kalau 15 kali Oke. kali 500.000 ya sekitar 7,5 sampai 8 juta. Oke. Seperti begitu. Ya, terima kasih Pak Raymond. Ya, terima kasih Pak Raymond, Pak Philip, terima kasih. Yang lainnya ada yang mau bertanya, silakan. Oke, saya bacakan ya. Eh, Eh, ada yang minta PowerPoint, Iya tuh, saya minta ke Ibu Desi, saya sudah berikan PDF-nya. ya, Pak Hotman sudah ya Pak ya. Nanti bisa minta ke Bu Desi PPT-nya. Ada lagi? Yang ingin bertanya, dipersilakan. Memang arah pembicaraan saya adalah setiap hari kita bisa kerjakan, dan dari sana kita mendapatkan justru berkat Tuhan yang luar biasa melalui hati yang gembira. Karena di buku Amsal disebutkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu firman Tuhan itu, kita harus percaya itu. Dan itu terbukti, ya, terbukti. Kemudian istirahat yang cukup dan seterusnya ada di sana. Ya, ini ada Pak Mahendra. Silakan Pak Mahendra, Boleh? langsung. Malam Pak Pak Petrus sebentar ya Raymond. Pak, setelah Pak Mahendra ya. Siap, Pak. Selamat malam Nanti Pak. kalau saya tidak bisa jawab, nanti kasih nomor teleponnya, bisa berhubungan langsung ya. Karena Baik. saya catat dulu pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Saya Shalom. ingin bertanya Pak mengenai tentang isu COVID ini kan menjadi suatu momok yang menakutkan. Dan setelah kita menelusuri berbagai informasi, kita dapat info bahwasanya ini adalah flu biasa yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan Betul, seperti yang dulu lagi. betul. Namun, dampak psikologi dari apa yang sudah terjadi ini cukup mempengaruhi semua sektor, bahkan sampai ke ranah ekonomi.
Yang mau saya tanyakan gini, Pak. Dampak dalam penggunaan panjang masker ini apa, Pak? Seperti yang saya sudah pernah baca, penggunaan panjang dalam menggunakan masker ini dapat menyebabkan kekurangan oksigen, yang dimana ketika kekurangan oksigen dapat menimbulkan atau istilahnya hipoksia. Namanya cantik, Pak, tapi maknanya berbalik gitu. Itu bagaimana tanggapan kita menyikapinya, Pak? Karena masih banyak orang jadi kayak, apalagi anak-anak muda sekarang, jadi ikutan tren pakai masker kemana-mana. Padahal kan sebenarnya udah nggak berlaku lagi, dalam artinya nggak seperti kemarin lagi. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih Bapak Mahendra. Shalom, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada dua hal yang saya dapat dari pertanyaan itu. Pertanyaan sangat bagus. Nomor satu, COVID dulu namanya SARS ya. SARS, S-A-R-S, S-A-R-S ya, SARS. Itu adalah penyakit yang endemis. Endemis artinya biasa ada pada kumpulan hewan, yaitu kelelawar atau musang. Itu endemis di antara mereka. Tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang parah. Kumannya cuma dari mereka ke mereka saling tular-menulari. Tetapi pada waktu penyakit hewan ini loncat ke manusia, maka reseptornya itu menyesuaikan. Itu sebabnya dia bisa menularkan dari manusia ke manusia dan seterusnya. Itu cerita reseptor. Itu yang pertama. Jadi dia adalah penyakit endemis. Endemis artinya dia biasa ada pada hewan. Kemudian pindah ke manusia. Bisa terjadi karena mungkin manusianya makan kelelawar mentah, atau musang mentah, atau dia bergaul terlalu erat dengan hewan-hewan tadi sehingga berpindah ke manusia. Baru virusnya mutasi, loncat manusia ke manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama belum selesai. Setelah dia merebak begitu luas dan meledak, kasusnya jadi begitu banyak, maka sikapnya dia berubah dari endemis menjadi pandemi. Loncat dari negara ke negara. Namanya pandemi. Dengan vaksinasi yang bagus, maka pandemi bisa direduksi menjadi endemis lagi. Tapi sekarang endemisnya bukan lagi di antara hewan, tapi di endemis di antara manusia juga. Disebut dengan zoonosis ya, zoonosis, penyakit biasa pada hewan dan sekarang menjadi penyakit yang biasa pada manusia. Sampai detik ini sebenarnya barangnya masih ada. Masih ada dia. Virus Delta yang ditakuti itu masih ada. Tapi sudah tidak pandemi, dia sudah endemi, sudah menjadi seperti penyakit malaria, penyakit flu biasa. Ya. Itu pertanyaan pertama seperti itu. MPV juga yang meledak belakangan ini di Cina katanya, karena waktu itu dihebohkan di media sosial, dari kami bertanya ke sana, apa betul seperti ini? Oh tidak benar, itu hanya penyakit endemis di sana dan tidak ada yang keluar. Cuma ya, namanya media sosial kan sudah dibuka kemana-mana, ketakutanlah orang semuanya. Psikologi, dampak psikologi betul-betul itu seperti Bapak katakan tadi, betul cerdas itu. Sangat menekan kita, membuat kita jadi depresi. Oke, itu pertanyaan pertama sudah saya jawab. Yang kedua adalah tentang penggunaan masker atau proteksi. Masker, kemudian goggles, kemudian sarung tangan, itu akan, capek sekali Pak kalau pakai itu. Betul itu. Tapi kalau Anda berhadapan dengan seorang yang betul-betul sementara flu, nggak harus COVID dia. Mungkin dia cuma rhinovirus biasa. Anda tidak hati-hati, maka dropletnya akan muncul, meloncat ke hidung kita, dan bisa masuk, menyebabkan kita terinfeksi juga. Jadi, pakai masker pada waktunya, ada indikasinya. Kalau Anda mau menolong orang, pakailah masker.
Kemudian rajin cuci tangan. Semua virus, semua bakteri mati dengan cuci tangan. Cuci tangan adalah media untuk mengalirkan keluar kuman tadi. Seperti itu, ya. Jadi cuci tangan dan pakai masker bisa melindungi. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti kita menghindari orang itu dan memusuhi dia, tidak. Jaga jarak supaya tidak terjadi penularan. Kemudian kalau Anda mau pakai vaksin, boleh. Mau apa, Moderna atau Pfizer atau apa, silakan. Tapi pada zaman sekarang, setelah pandemi berakhir, maka vaksin Anda harus bayar. Pada masa pandemi, vaksin Anda dapat gratis dari pemerintah. Tapi kalau sekarang Anda minta vaksin COVID, Anda harus bayar. Seperti itu. Mudah-mudahan itu berkenan. Kalau tidak jelas bisa bertanya lagi. Silakan yang berikut Pak Petrus, Pak Oke, Dev, terima silakan. kasih Pak Raymond, Pak Mahendra sudah jelas ya. Sebentar Pak Petrus, saya Iya, bacakan dulu yang di chat ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Untuk yang di chat, Pak mau tanya apakah seorang yang sudah divaksin 4 kali berefek di masa depan? Terima kasih Pak. Belum dibuka Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak Hotlan. Saya juga sendiri sudah divaksin. Bahkan saya kalau nggak salah 5 kali divaksin. Dan kami berdiskusi antara kami sendiri, para dokter, apakah vaksin ini melemahkan kita, daya tahan tubuh kita yang 3 tingkat tadi itu terganggu nggak ke depannya? Tidak. Justru kita memperkuat level 3-nya dengan vaksin itu. Masalahnya adalah, kan vaksin ini cuma presisi. Satu vaksin hanya untuk satu kuman, tidak untuk semua kuman. Nah, kalau kita terdapat kuman yang kedua, ketiga, keempat, itu harus vaksin yang baru lagi. Tidak lagi dengan vaksin yang tadi. Makanya orang bilang, oh saya kok setelah divaksin jadi lebih lemah. Enggak. Untuk kuman itu Anda sudah kuat. Tapi kalau virus yang lain lagi, ya Anda harus diperiksa lagi dan divaksin lagi untuk yang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak Hotlan, pertanyaannya sangat cerdas. Oke, terima kasih Pak Raymond. Silakan Pak Petrus. ya, shalom, selamat malam Pak. Maaf Shalom. saya off kamera karena sinyal saya tidak begitu bagus. Pak, saya mau menjelaskan, saya salah satu penderita sakit jantung Pak, dan saya sudah pernah dibor. Pertanyaan saya adalah, ketika awal saya penderita sakit jantung itu, saya dikasih obat tensi Pak. Nah, obat tensi itu kan harus diminum dan menjadi persyaratan mutlak bagi seorang penderita jantung. Tapi sejak awal saya mengatakan ke dokter, dok, secara harian jantung saya itu adalah, tensi saya itu rendah. Tensi saya itu di sekitar 70 lah. 70 bawah, atasnya ya 120, 110 kurang lebih begitu. Tapi saya tidak tahu kenapa dokter di sini itu selalu mengatakan ya tetap harus minum obat tensi. Apapun alasannya tetap harus minum obat tensi. Dan kejadiannya obat tensi setelah saya minum walaupun dosisnya rendah, itu bawah itu bisa sampai 50 dok. Pak. Dan atasnya bisa sampai 90 begitu. Akhirnya pusing kemana-mana. Nah, dihentikan sementara, habis itu harus minum lagi. Padahal sebetulnya saya itu rendah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi salah satu persyaratan harus, walaupun sebetulnya kondisi tubuh orang tersebut sebetulnya sudah tensinya rendah. Apakah tidak perlu dievaluasi, orang ini penyakit jantung betul, tetapi kondisi orang ini misalnya dievaluasi secara detail, sehingga obat apa yang diberikan bisa dengan tepat,
Tapi ini kan prosedurnya harus begitu. Nah, saya selalu heran mengenai dan penasaran, Pak, mengenai kenapa prosedurnya harus selalu begitu gitu loh. Itu aja sih pertanyaannya. Saya terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Saya tidak akan menjawab dari segi dokter jantungnya ya, walaupun saya bisa singgung ke arah situ. Karena saya mempromosikan hidup sehat, maka pertanyaan saya adalah satu, bolehkah Bapak sampaikan kepada saya jadwal tidur Bapak? Bapak tidur malam mulai jam berapa dan bangun jam berapa? Izin Pak, bisa Iya, Pak. dijawab? Saya tidurnya bukan tengah malam lagi, Pak. Memang agak pagi, Pak. Agak pagi, betul. Itu, Pak. Terima Jadi kasih Pak. sekitar jam 1 lah, rata-rata jam 1. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih juga untuk kejujuran Bapak. Salah satu pelanggaran hukum hidup sehat itu pada seorang yang kurang tidur, tekanan darahnya akan naik. Resikonya setelah minum obat darah tinggi yang berkepanjangan adalah terjadi hipotensi, bukan hipertensi tapi hipotensi. Tekanan darahnya turun. Dan yang paling tidak enak adalah hipotensi ortostatik. Kalau dia dari tidur, mau bangun, duduk, waduh pusing. Itu adalah akibat obat darah tinggi. Itu akibat obatnya. Sehingga intervensi yang kami anjurkan kalau kita mau mengajar di jemaat, minta jemaat tidur. Jam 8 paling lambat sudah tidak makan lagi, jam 10 sudah harus tidur. Kalau Anda sudah bisa tidur jam 10, maka metabolismenya akan berubah. Tubuh kita akan perlahan-lahan memperbaiki diri. Sehingga tekanan darah akan perlahan-lahan turun. Nanti dievaluasi dokternya, oke ini sistoliknya udah bagus, diastoliknya bagus, obatnya tadinya 1 tablet, sekarang minum setengah tablet. Sampai akhirnya mungkin bisa berhenti. Nah, pengalaman kami dengan kombinasi istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup, maka tekanan darah bisa dikendalikan. Seperti itu, Pak. Cuma memang kalau sudah sakit jantung kan susah sekali mau olahraga. Baru jalan sedikit udah sesak napas dan seterusnya. Kaki udah bengkak. Mungkin saja terjadi seperti itu. Nah ini kalau kita bisa mendalami nanti itu hidup sehat, bagaimana kombinasi istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan diet yang seimbang, itu bisa menekan penggunaan obat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Petrus sudah jelas ya Pak. Terima kasih Pak Tuhan Raymond. berkati, Pak. Ya, Tuhan berkati Pak. Masih ada waktu, saya persilakan mungkin kita batasi 2 orang lagi di angkat tangan dan 2 orang lagi untuk di chat. Persilakan ya. Sembari menunggu, saya mau tanya nih Pak. Kemarin itu kami di sini dapat kabar kalau pemerintah China itu menutup-nutupi nih Pak semua yang sedang terjadi di China. Yang virus HMPV itu. Sebenarnya virus itu katanya itu menurut dokter dari Cina yang membocorkan via WhatsApp ke keluarganya yang kita dapat screenshotnya kemarin itu, tapi sudah dihapus langsung sama pemerintah Cina langsung lewat aplikasi media sosial mereka ya, yang terbatas nama Cina itu sudah dihapus sama pemerintah. Dia bilang virus itu gabungan dari beberapa virus yang mengganggu pernafasan. Jadi katanya sekitar 25 virus yang mengganggu pernafasan itu bergabung jadi satu, sehingga sampai saat ini Cina masih meledak, Pak, penyebarannya. Jadi tapi masih ditekan informasinya sama pemerintah, jadi tidak disebar kemana-mana. Dan menurut pandangan Bapak itu gimana, Pak? Apakah Oke, terima kasih. virus itu bisa berkolaborasi gitu, Pak? Gitu pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih informasinya.
Saya catat juga dan saya akan laporkan juga ke Kementerian Kesehatan untuk hal itu. Tapi yang pasti kami baru bertemu hari Sabtu yang lalu, saya di Sabtu, bukan hari Sabtu. Hari Minggu yang lalu kami baru selesai rapat itu. Dan kita tanya langsung ke pemerintah Cina, oh ini ditutup-tutupi. Tidak. Singapura saja laporan tidak lebih dari 3 kasus. Artinya, kan kami punya asosiasi namanya Asia Pacific Society of Infection Control. Kalau Indonesia namanya Indonesian Society of Infection Control, INASIC. Nah, kami kan setelah dapat informasi itu kita konfirmasi ke APSIC. APSIC ke Hong Kong, ke Shanghai, ke Beijing. Tidak, itu hanyalah media sosial yang hebohkan. Jadi tidak ada seperti itu. Itu adalah virusnya betul memang ada. Tapi dia endemis. Endemis artinya dia cuma di setempat-setempat wilayah tertentu. Ya, seperti itu. Dulu kan COVID juga seperti begitu. Dia endemis di sana, di binatang. Terus dia pindah ke manusia. Setelah pindah ke manusia, kan manusia lebih rentan dibandingkan hewan. Dan di di China sana dia menjadi ledakan, pindah negara jadi pandemi. Nah, informasi seperti yang disampaikan tadi itu betul-betul memang sangat mempengaruhi psikologi kita. Nggak usah Bapak yang mungkin ahli di bidang ekonomi. Oh, takut nanti ekonominya hancur. Kami saja yang orang kesehatan juga terkena dampak depresi akibat informasi COVID atau HPV tadi. Jadi kami langsung koordinasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, karena waktu Pak Ferry bertanya kepada saya jujur saja. Kita punya rektor bertanya, ini dok ini ada masalah begini-begini. Oke, saya akan konfirmasi. Saya hubungi teman yang di Surabaya, dia ahli virus. Dia punya gambaran virus, setiap hari ada laporan di depan mata dia. Virus sedunia, dia tahu. Saya tanya, Pak ini ada kondisi seperti ini. Oke, dikonfirmasi tidak benar. Jadi, waktu saya membawa materi malam ini, saya sudah punya modal. Itu adalah berita, dia bisa bagikan beberapa berita hoax yang menyebabkan kita, dokternya pun takut, termasuk saya. Nah, kita konfirmasi virus itu adalah virus endemi. COVID sampai sekarang itu tetap ada. COVID Delta tetap ada, tapi tidak menular seperti kemarin waktu pandemi. Dia bukan wabah lagi, dia hanyalah endemis. Seperti dia berpikirnya seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, saya mau tanya Pak. Kembali ke COVID kemarin itu Pak ya kan, saya dapat melihat informasi kalau Dr. Lee yang kemarin meninggal, jadi dokter pertama yang mengatakan kalau ini COVID akan dari pandemi. Nah dokter itu yang memberikan informasi lebih awal, tetapi pemerintah China sama sekali tidak menggubris sama sekali. Bahkan dokter itu diisolasi sama sekali dan akhirnya dia meninggal karena COVID itu sendiri. Padahal dia sudah informasikan jauh-jauh hari kalau ini tidak ditanggulangi secara segera, maka akan menjadi pandemi. Nah, untuk yang kali ini sama, Pak. Menurut yang kita dapat, karena kan saya dekat dengan Cina ya, saya tinggal di Taiwan dan saya juga punya keluarga dari istri di Cina semua. Jadi, apakah akan terjadi lagi gitu, Pak? Informasi yang diberikan sama pemerintah Cina kepada Indonesia itu seperti apa, Pak? Karena sampai sekarang pemerintah Cina tetap menurut kami yang kami dapat informasi pemerintah Cina tetap menutup-nutupi Pak karena yang kami lihat itu kondisinya bukan hanya di satu tempat tetapi banyak kota mulai tersebar dan ada berita-berita eh, kebenarannya saya belum bisa cek tapi berita yang saya terima itu di Beijing beberapa tempat pembakaran mayat sudah penuh. Dan kematian terjadi ya memang di atas umur 50-60 ya banyak yang tua-tua yang meninggal karena HPMF ini kali ini ya mungkin itu bisa jadi satu apa namanya yang bisa dipertanyakan lagi gitu Pak.
Jangan sampai nanti gara-gara ditutupin pandemi terjadi lagi gitu itu. Terima kasih, Pak. Baik, itu hal yang penting, tapi saya boleh katakan itu tidak benar. Mohon maaf ya, karena kami punya komunikasi langsung. Dan kalau terjadi satu saja masuk di Indonesia, kami pasti langsung dikasih tahu. Di Bandung siap, satu sudah masuk di Jakarta contohnya, atau satu sudah masuk di Batam. Kami Bandung juga akan siap. Jadi eh, mohon maaf kalau bukan saya tidak mau menyangkal apa yang sudah meledak di media sosial, tapi saya katakan kita harus bisa filter apakah ini benar atau tidak. Karena eh, begitu menghubungkan dia dengan Alkitab, contohnya vaksin itu menyebabkan identifikasi 666, itu seluruh jemaat jadi kacau, Pak. Padahal itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Kita tahu ada jenderal di Indonesia, polisi, begitu gencar katakan, oh ini saya katakan tidak perlu vaksin COVID, kita semua sudah teridentifikasi dengan EKTP. Tidak butuh vaksin itu, kita sudah teridentifikasi. Dimanapun kita bawa handphone, GPS kita bisa dimonitor kita ada di mana. Nggak perlu pakai vaksin itu, sudah termonitor kita ada di mana. Jadi marilah kita supaya jemaat itu tahu mana yang benar atau tidak dan bisa bersikap yang masuk akal. Kenapa kita tidak bawa mereka kepada Tuhan Yesus? Lebih percaya Tuhan Yesus daripada hoax tadi. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran? Kenapa kita tidak lebih percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lebih berkuasa. Dari 10 hukum kesehatan itu, ada hukum yang ke-10 namanya Tuhan yang terutama. Nah, Tuhan yang terutama itu kita harus buktikan. Kita betul-betul percaya kepadanya. Kenapa seorang perwira, penguasa wilayah Kapernaum, waktu Yesus katakan, oke, aku akan datang ke rumahmu. Oh, Tuhan tidak perlu. Saya ini perwira. Ada anak buah. Di atas saya juga ada panglima. Kalau panglima katakan apa, pasti terjadi. Tuhan berfirman saja, saya bersedia menerimanya. Pasti terjadi. Kita harus bawa jemaat ke sana. Percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada 2 yang bertanya. Tadi Pak Mahendra sudah bertanya ya, Pak. Nanti kita serahkan ke Pak Didik dulu, baru nanti Pak Mahendra bertanya kembali. Oke, silakan Pak Didik. Saya ingin bertanya, Pak. Sebentar ya Bu Nani ya. Iya. Tolong nanti gantian setelah Pak Didi, Bu Nani baru Pak Mahendra. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Pak, saya ini sebulan ini asam lambung saya belum sembuh, Pak. Ini ya memang ada sebabnya ya, pikiran lah. Nah, itu asam lambung itu apa sih, Pak? Apa kok bisa bunyi begitu di dalam itu? Saya obatin nggak sembuh-sembuh. Apakah itu bisa bakteri ya, Pak ya? Saya kasih obat macam-macam, kasih herbal juga, masih juga, Pak. Jadi kadang-kadang pedih, kadang-kadang mual gitu, Pak. Kadang-kadang panas. Nah, ini kira-kira kalau obat di apotek apa ya, Pak? Makasih, Pak. Luar biasa. Serius ini, Pak, serius. Pertanyaannya sampai sejauh itu ya. Iya. Terima kasih Pak Didik. Shalom dan semoga Tuhan berserta dengan Bapak juga. Saya membaca Bapak punya berita, saya ikut mendoakan. Amin, Pak. Makasih, Pak. Waktu saya sakit kemarin, Pak Kimto datang ke tempat tidur saya mendoakan saya. Aduh, saya merasa di DTU ini saya seperti kakak beradik. Terima kasih banyak untuk berkat Tuhan itu. Terima kasih Pak Kimto sudah mendoakan saya. Oke, sekarang Pak Didik. Apakah ini bisa muncul nggak ya? Gambar ini saya ambil langsung dari internet sekarang. Saya mengerjakan gastroskopi ini, saya teropong ya. Jadi kalau kita masuk memakai
teropong dan memperbesar gambar itu, maka kita akan dapat gambar seperti ini. Untuk orang dengan penyakit lambung kronis, kita pikir nggak usah terlalu rumit. Dua aja. Satu, asam lambung. Kedua, bakteri Helicobacter pylori. Ada yang lain-lain, tumor pankreas, kemudian Solinger syndrome, dan nggak usah lah pikir terlalu jauh tuh. Itu sedikit sekali orang seperti itu. Nah, dua, yaitu satu, namanya asam lambung karena di sebelah sini ada saraf, di sisi sini. Saraf ini selalu memicu produksi asam lambung dari kita punya lambung ini. Sehingga di situ cairannya banyak dan pH-nya 1 loh, itu sangat rendah. Nah, kalau dia asam lambung stres yang berkelanjutan, dia akan terjadi luka-luka seperti ini. Ini luka ini. Kalau dia terus-menerus terangsang bisa berdarah. Robek mukosanya, selaput lilin-nya robek dan dia berdarah. Nah, itu nomor satu, asam lambung. Asam lambung dia berhubungan dengan stres. Kalau stresnya kita alihkan dengan berserah, meminta pertolongan Tuhan, dia akan berkurang. Produksi cairan lambungnya akan berkurang. Asam lambungnya akan berkurang. Anda akan lebih tenang. Yang kedua adalah di dalam luka ini, luka dalam lambung ini, dalam lukanya ada kuman namanya Helicobacter pylori. Dari usus 12 jari, dia naik ke atas sini. Dari pilorus dia naik ke atas sini. Jadi luka dia bertumbuh di sana. Ini juga menjadi sumber masalah. Sakit mah tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena ada kuman Helicobacter di sana. Nah, penelitian yang kita dapat adalah kalau seorang itu berolahraga cukup, ya, maka lambungnya akan berwarna merah jingga, sehat. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, Bapak punya jadwal olahraga bagaimana? Kebutuhan kita itu 1000 kalori harus dibuang setiap minggu. Itu minimal. Kita mau bilang bagaimana? Minimal harus buang 1000 kalori setiap minggu. Kalau kita mau cicil itu menjadi 5 hari olahraga, berarti 200 kalori per hari. Kita harus buang dengan olahraga. Yang paling sehat adalah jalan kaki. Jalan kaki. Nah, orang yang olahraganya cukup, kita teropong lambungnya merah jingga, bagus, sehat. Tapi kalau dia malas berolahraga, lambungnya pucat seperti kertas. Nah, kalau lambungnya pucat seperti kertas, gampang robek, gampang berdarah. Seperti itu. Jadi kalau ada kuman, kumannya langsung tumbuh. Kenapa? Kurang berolahraga, kurang aliran darahnya ke sana kurang. Karena waktu kita berolahraga, kapiler-kapiler yang tadinya tertutup akan terbuka. Berapa dosisnya? Saya katakan 1000 kalori 1 minggu harus dibuang. Kita mau pakai apa? Jalan cepat selama 1 jam, silakan. Hitungnya setiap 25 langkah 1 kalori. Seperti begitu. Ya. Nah, kalau kita mau pakai obat-obat, memang ada sih, tapi kan kita bukan mau kuliah untuk cari obat. Tapi saya bisa sebutkan contohnya lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, ranitidin, famotidin, itu semua obat-obatnya. Tapi kalau dia asam lambungnya terlalu tinggi, biasanya kita kasih penyerapnya, mau aluminium hidroksida atau dimetilpolisiloksan, ya, supaya dia tidak kembung, di lembungnya dipecah, jadi dia tidak kembung. Itu obat-obatnya. Tapi kita kalau di zaman kita ngajarin obat, kalau obat kita lebih percaya dokter atau enggak? Kita mau ajarkan boleh pakai obat dokter, tapi ini loh ada 10 hukum dasarnya yang diajarkan Alkitab. Kalau kita mau kerjakan itu lebih sehat.
olahraga yang cukup, istirahat yang cukup seimbang, diet makanannya diatur. Nah, percaya kepada Tuhan, mari kita akan lebih bisa mengatasinya. Oke, kalau olahraga mesti keluar keringat ya Pak ya. Bukan keringatnya yang kita ukur, Pak. Betul sih, olahraga pasti berkeringat. Tapi Bapak makan juga, kalau makan pedas kan berkeringat juga. Nggak ada hubungan tuh, Pak. Jadi kita ukur jaraknya. Kalau dia, saya katakan tadi, minta 1000 kalori, itu sekitar 3 kilo sampai 5 kilo. Seminggu Pak. Iya, sehari. Kan Sehari. kita mau kejar 200 kalori. Kalau kita pakai mesin apa itu treadmill, itu minimal 30 menit jalannya. Dengan kecepatan 3 sampai 5. Kan kecepatan bisa sampai 12 tuh. Dan sekarang pakai 3 sampai 5 itu minimal 30 menit. Itu sekitar 3 kilo sampai 5 kilo. Itu untuk menghabiskan 1 hari. Nah, waktu saya sangat sempit. Oke, kalau sempit waktunya kita cicilnya seperti begini. Mobilnya diparkir 500 meter dari tempat kerja. Jadi kita bisa jalan sambil jalan cepat sambil menuju kantor. Contohnya. Dicicil, itu 500 meter. Nanti habis itu saya pulang lagi sudah dapat 1000 meter. Nah, tinggal kita di rumahnya keliling kompleks 2000 meter, udah tergenap 3000 meter. Kan seperti begitu. Iya Pak. Semoga saran ini bisa berguna. Terima kasih. Iya Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih Pak Didi, terima kasih Pak Raymond. Silakan Bu Nani. Halo Bu Nani, silakan. Pak, tadi ada Bapak menyinggung mengenai mengena pada otak COVID itu. Itu bagaimana Pak? Saya ingin tahu. Sebenarnya mengenai asam lambung ini saya juga beberapa hari ini sering murus-murus ya. Sorry, juga sebenarnya ada hubungan, tapi saya ingin yang mengenai otak itu bagaimana. Kalau misalnya sudah kena COVID, lalu menyerang ke otak itu bagaimana? Terima kasih Bu. Saya tidak bisa deteksi Ibu siapa ya, mohon izin. Saya Ibu Nani, umur Bu saya Nani. 26 jalan Pak. Bu Nani ya. Ya. Ya, shalom Bu Nani. Terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sampaikan adalah bahwasanya yang di blow up oleh media sosial adalah COVID adalah infeksi paru. Iya. Tapi pada dasarnya dia bukan infeksi paru saja. Iya. Ya, karena kami dapatkan baru hari ketiga infeksi COVID udah didapat dalam cairan otak. Jadi infeksi otak terjadi juga pada pasien COVID. Sebagaimana dia bisa terjadi infeksi di saluran cerna juga, di liver juga, di ginjal juga. Seperti itu. Nah, kalau infeksi di otak bagaimana? Ya, penanganannya seperti infeksi otak yang lain. Antivirus. Apakah pasiennya nanti bisa pingsan? Bisa pingsan. Nanti butuh 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, dia pulih lagi, bisa. Bisa pulih ya Pak? Bisa pulih. Tidak sampai menyempit atau mengecil atau demensia. Atau... Iya betul Bu. Terima kasih untuk pernyataannya. Bagaimana? Infeksi otak itu bisa menyebabkan cairannya bertambah, sakit kepala dan dari pingsan. Oh, jadi kalau misalnya inflamasi dia akan melebihi lagi. Iya. Seperti itu.
Jadi kalau gitu saya pernah kena COVID, tapi saat itu saya jatuh juga, jatuh kena ini. Jadi setelah itu tuh saya merasa memang agak daya pikirnya itu agak kurang. Nah, itu yang kita sebut tadi long COVID kan, Bu? Kenapa, Pak? Itu yang kita sebut dengan long COVID. Kita jadi Iya, kurang konsentrasi, kurang bisa fokus. iya itu. Ya, itu long COVID. Tapi enggak Itu, sampai demensia ya, Pak. Ya, ya, baik. Semoga iman Bapak Ibu diperkuat. iya, Pak. Kalau saya untuk 10 itu memang kekurangannya tidur, Pak. Tapi kalau tidur itu saya dengan baca firman bagaimana? Atau meditasi atau leksio atau itu juga Bisa, meditasi penting. tidur enggak? Jantung kita dalam setiap denyutnya dia juga istirahat. Karena jantung kita tidak boleh berhenti kan? Saya Dia- jantung lemah ya karena umur, karena usia juga, ya, tapi ya. saya Ya, pernah saya mau memberitahukan prinsip dasarnya. ya, Jantung kita saja kan tidak boleh berhenti. Karena kalau dia berhenti ya selesailah kita. Maka ya Tuhan menciptakan tidak dalam setiap denyut jantung itu ada fase istirahat. ya, Begitu dia beristirahat, darah masuk ke dalam jantung, siap untuk pompa yang berikut. Artinya istirahat adalah kebutuhan vital tubuh kita. Istirahat bukan hanya sekedar tidak berpikir. Istirahat bukan hanya sekedar tidur. Tapi istirahat adalah kita meletakkan tubuh kita ke posisi sedia kala. Hitungan waktu istirahat tidak pernah bisa dibayar ke depan. Hutang itu tidak bisa dilunasi. kalau itu saya termasuk tidurnya memang kurang menurut jam tidur, tapi bukan kapasitas, kualitasnya itu kalau misalnya kita membaca firman itu kan juga bisa kita merenungkan itu. Baik, Tidur setuju. enggak? Setuju Bu. Untuk itu setuju. Tapi jam tidur tidak boleh berkurang. Tetap Kalau tidak kita susah tidur, usahakan siangnya kita berjemur. Matahari itu dari antara jam 11 sampai jam 2 itu minimal 15 menit berjemur. ya. Setelah kita berjemur, maka akan terbentuk hormon yang membantu kita tidur. Oh ya. Kalau baca di PowerPoint yang saya bagi itu, kalau Anda mau beli itu harga 1 juta itu. Padahal kita cuma dengan berjemur kita dapat kekuatan untuk bisa tidur. Dengan olahraga kita bisa. Oh iya, Pak. Kalau olahraga itu kan saya sudah jantungnya tempo hari itu bengkak ya, Pak. Nah itu saya tidak mengerti, tidak berani berolahraga. Saya berhenti stop total. Sebentar Nah ya itu, Bu, Pak Raymondnya kayaknya terpental Bu. Sebentar Bu. iya. Ya Iya, enggak Pak, apa-apa. Pak Raymondnya terpental. Ya enggak apa-apa. Terima kasih Pak Raymond. Saya mengganggu. Bukan Bu, karena signal Bu. Dia terpental keluar karena signal. Sebentar ya Bu, tunggu masuk lagi. Enggak apa-apa. Sambil menunggu mungkin Bapak bisa membantu. Tadi Bapak yang sebelum saya tanya itu, yang sakit jantung tadi yang siapa Pak? Bukan jantung, Bu. Bukan jantung saya, Bu. Asam Oh iya, lambung. ya obat jantung sama asam lambung ini sebenarnya mungkin juga saya juga ada pertalian. Bisa jadi.
Saya minumnya obat jantung itu 1. Menurut dokternya, saya minumnya itu dulu terlambat sehingga jantung saya ini bekerjanya terlalu berat. Jadi jantung saya bisa bengkak waktu itu. Nah, karena jantung bengkak, saya tidak berani olahraga. Itu jadi berat bertalian semua. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu disiplin dengan tidur dulu, Ya, kemudian nanti olahraganya harus dilakukan harus ya, Pak. bertahap. Nggak boleh Walaupun jantungnya bengkak, kakinya iya, bengkak. tetap harus ada. Ya, Ingat, kalau tadi kita harus pakai remote control, sekarang remote-nya tinggalkan, pergi ke sana pencet tombolnya. Jadi kita berjalan 5 meter, duduk. 5 meter, duduk. Cicil-cicil. Sedikit demi oh, sedikit sampai kita bisa tercapai. saya Karena keliling olahraga itu belakangan ini, tapi kaki saya kok sepertinya berjalannya memang karena saya kurang jalan. Jadi hampir seperti orang stroke itu jalannya. Jadi tidak bisa jalan cepat. Kalau saya mau pakai treadmill juga mungkin bisa ya. Kalau memang walaupun jantung bengkak, kita tetap harus olahraga berjalan kaki akan saya lakukan, Pak. amin. Ya, Ingat, ingat kalau Tuhan mengenai menciptakan tidur, kita untuk bergerak. ya, kalau mengenai tidur saya tadi pikir kalau saya kayak Lexio Divina atau bagaimana itu pikir saya sama dengan tidur itu. Karena kan kita tidak apa ya, otaknya tidak bekerja atau Ya. ya tetap bekerja. Ya kalau memang harus tidur harus cukup, tetap cukup. Siangnya saya bisa tidur tapi sebentar-sebentar. Kalau tidur itu kan tidak bisa tahu seberapa lama. Ya, Ya terima kasih memang Bu. kuat. Berarti memang harus ya Pak. Harus tidur Bu ya. Kalau mau Ya. sehat, tidur. Jadi tidak boleh ditawar ya Pak. Walaupun jantung Tidak bengkak, bisa, kita karena harus olahraga. ya, karena ada fase-fasenya dalam tubuh kita itu untuk dia memperbaiki diri. Ya. Lalu Darahnya, jantung saya ginjalnya. tidak teratur Pak. Iya. Oke, terima kasih. Saya minum obat itu untuk apa ritmiknya itu berhenti, jalan lagi berhenti gitu, sebentar gitu. Jadi Berarti sudah, tetap harus olahraga ya Pak. marilah olahraga Bu ya. Jadi tidak dipaksakan tuh langsung. Kan hitungannya ada tuh. 200 kurang usia, kemudian berapa persen. Nah, kita jangan langsung sebesar itu. Bertahap, hari ini saya bisa 5 meter, hari ini bisa 25 meter, 25 langkah, kemudian 25 Saya meter, keliling kompleks gitu, sampai jadi ya. keliling rumah. Nah, karena pengalaman belum pernah ada yang gagal. Belum pernah ada yang gagal. Bahkan begitu dia sudah jadi bagus, dia sudah mendapatkan tingkat yang minimal, dia bisa sampai lepas obat loh Bu. Ya, saya ingin lepas obat sebenarnya Pak. Tapi jangan dipaksa drastis, harus bertahap, terukur. Kalau tiba-tiba lari kencang ya kita bisa semaput di jalan, enggak. Pelan-pelan saja terus, pelan-pelan tapi maju. Seperti itu. Ya. Terima Ya, kasih banyak. saya dulu olahraga, tapi malah sejak saya di jantung bengkak itu saya tidak berani olahraga. Nah, karena COVID saya tidak keluar karena saya kan ketiga itu saya tidak ikut. Vaksin ketiga sudah tidak ikut, jadi saya jarang keluar, jarang hubungan keluar. Tapi pernah serumah itu kena COVID semua, saya justru terhindar, walaupun tanda-tandanya juga ada. Tapi dicek itu saya tidak apa-apa. Ya itu.
Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak. Dengan- Dia akan Terima kasih. Nanti melakukan. untuk pertanyaan yang lebih banyak, mau lebih lanjut bisa japri ke Pak Dr. Raymond ya, Bu. Terima Terima kasih kasih Pak untuk Dokter. waktu. Terima kasih. Eh, Pak Mahendra, dipersilakan yang terakhir. Setelah ini kita akan tutup. Saya tutup ya supaya tidak lepas. Takutnya suatu waktu lepas hilang. Terima kasih untuk Kasih Ibu. Pak Mahendra, apa mau lanjut pertanyaan? Saya dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Oke, karena tidak ada respon dari Pak Mahendra, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih Pak Raymond atas informasi yang telah diberikan kepada kita dalam seminar malam hari ini. Puji Tuhan sekali kita diberkati dan kita akan tutup seminar malam ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikanmu Bapak, kalau kami boleh diberkati oleh Evangelis Dr. Bapak Raymond malam hari ini dengan informasi-informasi yang terupdate dan juga cara bagaimana kami hidup sehat. Karena jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kami, para manusia, Tuhan menginginkan untuk kita bekerja, bergerak. Karena pada saat kita bekerja, pada saat kita bergerak, tubuh kita akan menjadi sehat. Dan juga jelas firman Tuhan mengajarkan di Taurat bagaimana kami seharusnya memakan makanan yang baik dan sehat. Dengan informasi malam ini kami terima, kami bersyukur Bapak. Dengan adanya seminar ini, melalui apa yang di-sharingkan oleh Pak Raymond, kami bersyukur Bapak kalau kami diingatkan untuk kami harus bergerak, berolahraga, makan sehat, agar tubuh kami tetap sehat. Dan dengan adanya tubuh yang sehat, kami bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Kami tidak menjadi beban bagi pelayanan. Kami tidak menjadi beban bagi keluarga. Kami tidak menjadi beban bagi keluarga besar dan masyarakat. Dan bahkan bagi negara. Kami mengucap syukur kalau dengan adanya pengetahuan ini, kami belajar untuk mau hidup lebih baik. Terima kasih Bapak. Dengan tubuh yang sehat kami tahu kami bisa melangkah lebih banyak, bekerja lebih banyak untuk pekerjaan-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan yang sedang kami lakukan, dimanapun kami berada, apakah kami, jabatan kami, atau apakah profesi kami belum jadi berkat dengan tubuh yang sehat kami ini, Bapak. Terima kasih untuk malam yang baik dan luar biasa ini, Bapak. Berkati Bapak Raymond, Dr. Raymond untuk lebih lagi menjadi berkat di dalam pekerjaannya sebagai dokter dan pelayanan sebagai seorang pelayan Tuhan. Biar apa yang dikerjakannya menjadi berkat lebih, bawa berkat lebih banyak orang lagi. Dan setiap kami yang hadir malam ini Engkau memberkati Bapa, biar damai sejahtera dari Bapa, persekutuan dengan Engkau, Tuhan Yesus, dan pimpinan dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita malam hari ini, dari saat ini hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.